Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa tamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati, yang kami hormati semua adalah para jamaah Masjid An-Nur dan teman-teman sekalian, para pemirsa di ngaji Zoom ba'da subuh ini. Ada Pak Priyono, ada Kang Abu Marlo, ada Ibu Zubaidah, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita keimanan tentu saja, yang membuat kita mampu bertahan dari segala godaan untuk melakukan hal-hal yang buruk, dan juga nikmat keimunan atau kesehatan yang membuat kita masih bisa hadir dan penuh dengan rasa senang, bahagia, tenang, nyaman dalam menikmati pagi hari yang indah ini. Saya akan mencoba dalam 20-30 menit ini membicarakan tentang ketakwaan sebagai jalan kebahagiaan dalam Islam. Kita tahu, Bapak Ibu sekalian, kakak adik para pemirsa dan terutama jamaah Masjid An-Nur, bahwa penduduk di dunia ini telah mencapai sekitar 7,8 miliar, artinya 7.800 juta penduduk di dunia ini. Demikian besar dan banyak sekali. Indonesia saja itu sekitar 270-an juta. Dan Jakarta yang begitu banyak orang dan kelihatan sibuk, sumpek, itu sekitar 12-an juta. Nah, mari kita bayangkan kalau sampai 7.800 juta atau 7,8 miliar. Dan tentu semua orang di dunia ini atau di atas bumi ini punya keinginan dalam hidup ini. Ini sekarang nih kita pagi-pagi sudah bangun, sudah sholat, dan tentu punya aktivitas. Ada yang mungkin masih istirahat, masih tidur, ada yang sakit, masih berbaring, ada yang tentu saja banyak yang sudah bangun, lalu punya aktivitas, ada yang pergi ke pasar, ada yang duduk lagi di rumah, ada yang membuka HP-nya masing-masing, berselancar, dan lain sebagainya. Mereka semua tentu saja memiliki keinginan dalam hidup ini. Dan keinginan yang paling mudah dikenali, dirasakan sepertinya adalah kebaikan, kenyamanan yang jika disingkat, disederhanakan, bisa dibilang sebagai kebahagiaan. Kita sendiri, saya pikir hampir semua umat Islam di dunia dan terutama di Indonesia tentu saja sangat hafal dengan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita semua selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memperoleh kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia tentu saja adalah segala hal yang membuat kita merasa nyaman, tenang, enak, dan tentu saja kata kunci atau kata yang lebih mudah untuk ditangkap bersamanya adalah kebahagiaan. Jadi bahagia di dunia dan bahagia di akhirat adalah menjadi kata kunci dari tujuan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Jadi kita merasa nyaman, enak, tenang, tidak ada kekurangan, dan tentu saja ini akan menjadi motivasi dan tujuan dalam kehidupan di dunia ini. Dan ini tentu saja tidak bisa dicapai begitu saja tanpa kita usahakan, tanpa kita pikirkan sebelumnya. Nah, salah satu yang banyak diungkapkan dalam Al-Quran, hadis, maupun dalam ceramah-ceramah yang sering kita dengar adalah bahwa jalan kita untuk menuju itu semua adalah takwa atau ketakwaan. Dan kita tahu dalam Al-Quran
ketakwaan, baik dengan kata takwa, kata bertakwalah, agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun, banyak sekali dalam Al-Quran. Itu semuanya jumlah kata yang terkait dengan takwa, itu sekitar 272 tempat dalam Al-Quran. Begitu banyak ketakwaan ini disebutkan, disinggung, dan terkait dengan jalan bagaimana kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu jalannya, caranya adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu dalam berpuasa ayatnya diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Begitupun kata-kata takwa sendiri, kalau kita baca Al-Quran, maka di sana dikaitkan dengan kehidupan berelasi dengan orang lain pakai takwa, keadilan juga pakai takwa, kemudian ibadah haji dan juga kurban, kita tahu ayatnya juga menggunakan lafaz atau takwa. Dan banyak sekali hal-hal yang terkait dengan takwa, soal pedoman hidup, soal kerja, soal rizki juga dikaitkan dengan takwa. Demikian banyak, tapi saya akan mengutip beberapa saja untuk kita bicarakan kaitannya dengan kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan di dunia dan mudah-mudahan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam surat An-Nahl misalnya disebutkan waqila lilladzina taqaw madza anzala rabbukum, dan ketika ditanyakan kepada orang-orang yang bertakwa apa yang telah Allah turunkan kepada kalian semua. Qalu khaira. Lalu mereka berkata kebaikan. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Dan bagi orang-orang yang telah berbuat baik, maka akan memperoleh pahala kebaikan. Waladarul akhirati khair, wala ni'ma darul muttaqin. Dan kehidupan di akhirat adalah balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan itulah rumah terindah, rumah terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini dijelaskan tegas sekali bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang setiap saat merasakan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya, yang diberikan, yang diturunkan sebagai nikmat itu dirasakannya sebagai kebaikan, diterimanya sebagai kebaikan. Jadi sikap kita dalam menerima apa yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai kebaikan, sebagai kenikmatan, sebagai kebahagiaan tentu saja yang membuat kita tenang dan nyaman. Orang-orang seperti inilah yang kemudian karena merasa nyaman, karena merasa dapat kebaikan, lalu berbuat baik kepada orang lain. Lilladzina ahsanu hasanah. Lalu kemudian berbuat baik kepada orang lain, dan karena itu memperoleh tambahan kebaikan lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja wala ni'ma darul muttaqin. Tentu saja lalu di surga mendapatkan pahala lebih baik lagi. Jadi orang-orang yang bertakwa itu nanti orang-orang yang secara sikap pribadinya itu merasakan kebaikan dalam kehidupannya. Jadi ketika memperoleh kesehatan, sekarang kita pagi-pagi sehat semua, mata kita bisa memandang, hidung kita bisa bernafas, dan tentu saja sendi-sendi dalam tubuh kita yang ada 360-an lebih itu semua bisa bergerak dan membuat kita bisa duduk, berdiri. Itu kenikmatan yang sangat besar, kadang terlupa. Karena itu Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan kita kepada nikmat-nikmat itu agar kita bersyukur, dan bersyukur itu tujuannya adalah agar kita merasakan kebaikan dan lalu bahagia. Jadi merasakan kebaikan itu penting sekali, karena kalau tidak kita akan cemas, kita akan mudah sakit hati. Ujungnya nanti akan menghina, mencerca, menyalahkan baik keadaan maupun orang lain. Jadi penting sekali merasakan sedikit apapun yang ada dalam kita sebagai kebaikan, menjadi langkah nanti untuk memperoleh kebahagiaan. Itulah prinsip atau itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi memperoleh
uang, memperoleh kesehatan, memperoleh rumah, atau sekarang sudah bisa sholat 2 rakaat, itu dirasakan sebagai nikmat, sebagai kebaikan. Tidak terlalu banyak menyesali, menyalahkan, merasakan terhimpit, susah, adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang dalam kehidupannya, nanti dalam surat lain disebutkan, adalah orang yang ajab. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang-orang yang jiwanya itu lurus, kalau dalam bahasa surat Al-Fatihah itu mustaqim. Jadi tenang, nyaman, lurus, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika digoda, ketika ditanya, ketika diminta untuk hal-hal yang di luar kelurusan itu, dia tetap dengan kelurusannya, yaitu taqwaha, ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Dan tentu saja orang yang lalu aflaha ini sama dengan sukses dan bahagia. Dan orang-orang yang bahagia adalah orang yang mau menjaga sikap dan jiwanya itu untuk selalu sawwaha, selalu lurus, tenang, dan nyaman. Jadi kembali kepada ketakwaan. Lalu apa sih takwa itu? Takwa itu adalah rasa kemenyatuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa sadar bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwa kita adalah bagian dari dan akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, kami semua. Lillahi akan dari Allah, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami semua akan kembali ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, raji'un, kembali. Jadi kesadaran bahwa kami semua, ketika ada orang meninggal, ketika ada orang kena musibah, kata Al-Quran kita disarankan untuk selalu mengucap kalimat atau kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesadaran bahwa kami semua, kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan itu yang membuat kita ketika memperoleh sesuatu nikmat besar maupun kecil, itu membuat kita merasa inilah dari Allah sebagai Tuhan kita yang kita sembah. Karena dari Allah maka kita merasakannya dengan penuh sukacita. Begitupun ketika kita mungkin mengalami kesedihan, kita merasakannya ini sebagai bagian dari cara Allah untuk menguji kita, maka kita pun akan merasakannya sebagai kebahagiaan. Likaila ta'sau ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ciri-ciri orang yang bertakwa, kata Al-Quran, adalah kalian semua yang tidak mudah pesimis, tidak mudah patah hati, tidak mudah rendah diri ketika mengalami kekurangan, ketika mengalami mungkin musibah, ketika tidak memperoleh apa yang diharapkannya. Jadi prinsip awalnya orang bertakwa adalah tidak mudah pesimis, tidak mudah rendah diri, lalu merasa siapa saya, orang mana saya, anak siapa saya, tidak punya apa-apa saya, sehingga akhirnya down dirinya. Tidak. Tapi justru orang yang bertakwa, orang yang sawwaha, orang yang lurus, karena merasa sebagai bagian dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tafrahu bima atakum. Yang kedua adalah tidak mudah jumawa, tidak mudah sombong, tidak mudah merasa paling hebat. Alama atakum, atas apa yang dimiliki. Punya jabatan, tidak lalu pamer kesana kemari sebagai orang yang paling hebat, paling berkuasa. Punya kegantengan, punya kecantikan, lalu selfie kemana-mana dan mempertontonkan bahwa dirinya paling cantik, paling ganteng, paling hebat. Lalu rasa jumawanya muncul. Dan itu bisa mengakibatkan kita juga akan tidak bahagia ketika rasa jumawa itu muncul. Kenapa? Karena akan dikritik sedikit saja, dia sudah sakit hati nantinya. Nah, ketika sakit hati, kita tidak bahagia.
Dan karena itu orang yang bertakwa adalah orang yang stabil secara kejiwaan, yaitu orang yang dikritik maupun dipuja, dia akan tenang. Memperoleh kenikmatan maupun musibah, dia akan tenang. Menghadapi masalah atau memperoleh hadiah juga dia akan tenang. Itulah sikap-sikap orang yang bertakwa. Karena itu kapanpun, dimanapun, dia akan selalu bahagia, selalu merasakan khair kalau kata Al-Quran, merasakan kebaikan muncul dari segala arah. Karena itu Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, sangat indah sekali orang yang beriman itu, sangat keren kalau bahasa anak muda sekarang. Orang yang beriman itu apapun yang diterimanya, apapun yang dimilikinya akan selalu dirasakan sebagai kebaikan dan menjadi pribadi yang bahagia. In atahu khairun syakar wa in atahu syarrun sobar, kata Nabi. Kalau dia memperoleh kebaikan, dia akan merasakan kesyukuran, sukacita yang sangat besar. Jadi sukacita itu penting sekali, Bapak Ibu sekalian, merasakan kebaikan. Bisa sekarang ini bisa ngomong, bisa mendengar, mari kita rasakan sebagai kebaikan. Bisa melihat, lalu merasakan pagi yang indah, itu dirasakan sebagai kebaikan. Ketika bercermin, ketika mandi, doa-doa kita semua doa-doa kebaikan. Ketika bercermin kita selalu meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah upaya Allah dan Nabi Muhammad kepada kita semua agar menjadi pribadi yang bertakwa, dan karena itu penuh dengan rasa bahagia, sukacita dalam arti syukur tadi. Merasakannya sebagai bagian dari Allah, lalu setelah itu tentu saja mentransfernya, memberikannya kepada orang lain. Wa in atahu syarrun sobar. Dan kalau ada kekurangan atau ada sedikit musibah atau mungkin banyak datang dan hadir, dia akan bersabar. Bersabar sebagai bagian dari ujian atau bagian dari peringatan, bagian dari ingatnya Allah kepada kita semua. Itulah pribadi orang yang bertakwa, karena itu dia menjadi jalan agar kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sekali lagi saya ulangi sebagai topik utama dalam ngaji ba'da subuh ini, bahwa ketakwaan yang telah berkali-kali diingatkan kepada kita ketika sholat Jumat, ketika ceramah, ketika apapun, adalah sebuah kesadaran tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu sadar dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan segala kebaikan yang kita miliki, maupun dalam keadaan yang lain atau sebaliknya. Jadi karena itu berkali-kali diingatkan u'budu rabbakum. U'budu kalau menurut saya tidak diterjemahkan artinya adalah sembahlah atau beribadahlah, tapi sadarlah kita sebagai hamba Allah. Abdun u'bud itu hamba. Jadi sadarlah bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hamba Allah, maka apapun yang kita terima itu sebagai bagian dari skenario, bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukuri, terima, rasakan itu sebagai bagian dari sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kita kadang-kadang mudah sekali cemas, mudah sekali bingung, mudah sekali galau. Itu artinya kita belum merasakan ini sebagai bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita yang sudah sholat misalnya, sudah puasa, juga masih merasa salah terus. Tidak kita syukuri sholat kita. Itu juga menurut saya adalah kurang baik. Harusnya kita syukuri ketika kita bisa sholat. Walaupun tentu saja pasti kurang sunnah, mungkin kurang banyak, kurang ajeg. Itu adalah manusia. Tetapi syukuri dulu. Karena kalau sholat yang kita lakukan atau puasa yang kita lakukan tidak kita syukuri, nanti kita timbul perasaan,
ngapain sholat, ngapain zakat, ngapain, nanti kita tidak terdorong untuk berbuat lebih banyak. Begitupun tentang kenikmatan-kenikmatan yang mungkin kita terima hari ini di pandemi itu lebih sedikit gaji, lebih sedikit harta yang kalau tidak dirasakan sebagai kesyukuran, maka kita akan terbawa oleh pikiran-pikiran buruk, kekurangan-kekurangan, sehingga hidup akan menjadi terhimpit dan susah. Nah, karena itu penting sekali merasakan sebagai hamba Allah. Karena itu kita punya relasi dengan Allah, hablun minallah, sebagai hamba yang selalu ingat, selalu sadar, dan karena itu selalu merasakannya sebagai bagian dari pekerjaan, dari kesayangan, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sama, kesadaran kita sebagai hamba menggerakkan kita untuk berelasi dengan orang lain sebagai sesama hamba. Kita tidak merasa sebagai orang yang paling hebat, seakan-akan Tuhan, dengan orang-orang lain. Lalu mudah menyalahkan, mudah merendahkan, mudah menghina, mudah mencaci, apalagi mudah memasukkan mereka ke neraka. Itu seakan-akan kita menjadi Tuhan. Padahal kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perasaan itu akan membuat kita naik di mata orang-orang lain. Naik, lalu sombong, lalu kemudian ketika sedikit saja mungkin dikritik atau mungkin disalahkan atau mungkin kita akan mudah sakit. Dan karena itu akan sulit untuk bahagia. Pada saat yang sama juga tidak boleh rendah diri. Karena sama-sama hamba kepada yang lain. Lalu mempersilahkan diri kita untuk diperlakukan semena-mena. Dibiarkan kita diperlakukan oleh orang lain untuk mungkin dizalimi, mungkin dihina, itu pun akan membuat kita mudah tersiksa dan akhirnya sulit untuk bahagia. Jadi sebagai penutup lalu kita akan tanya jawab bahwa ketakwaan adalah kesadaran kita bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita punya relasi dengan Allah sebagai hamba, dan karena itu baik, syukur, sabar, dan beribadah tentu saja. Dan pada saat yang sama lalu kita pun punya relasi antar manusia sebagai sesama hamba yang saling menghormati, dan kemudian kita berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana kita juga ingin dibaiki oleh orang lain. Kepada keluarga misalnya, istri, suami, kita juga berpikir hal yang sama sebagai sesama hamba yang hormat kepada Allah lalu saling menghormati satu sama lain. Jadi karena itu indah sekali ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan di antara ayat-ayat Allah adalah pasanganmu. Itu indah sekali kata Al-Quran tersebut. Jadi istri kita adalah bagian dari ayat Allah. Suami kita adalah bagian dari ayat Allah. Karena itu kalau kita menghormati istri, melayani istri, begitupun istri menghormati suami, melayani suami, maka itu adalah bagian dari menghormati, melayani ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indahnya hidup ini, betapa bahagianya relasi ini kalau suami istri satu sama lain memandangnya secara terhormat. Senyumnya dirasakan, membikin tehnya dirasakan, pegang tangannya dirasakan sebagai bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seluruh kehidupannya akan sakinah, bahasa Al-Quran, ditaskunu ilaiha, agar kalian semua sakinah. Sakinah itu bahagia. Jadi bahagia kapan? Kata Al-Quran, fi'il mudhari' taskunu sekarang, bukan nanti. Jadi sekarang mari kita rasakan kebahagiaan itu, melihat istri kita di samping atau suami kita di samping, lalu bagaimana kita merasakannya sebagai bagian dari ketakwaan untuk memperoleh kebahagiaan. Tentu saja relasi-relasi yang lain dengan anak, orang tua, keluarga, teman, dan sahabat
Mari kita upayakan agar kita merasakannya sebagai ketakwaan dan jalan bagi kebahagiaan. Jika kita merasakan galau, mundur dulu, berzikir dulu, agar supaya tatmainnal qulub, kata Al-Quran. Agar supaya kembali jiwa kita stabil, tenang, dan nyaman dengan zikir Allah, Allah, sehingga kita memiliki jiwa yang siap kembali menjadi takwa untuk merasakan bahagia dan juga membahagiakan yang lain. Nah, rasa bahagia dan membahagiakan yang lain inilah yang sering disebut sebagai mubadalah atau kesalingan.